Hakim Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya menyatakan Mayor Infantri Helmanto Franciscus Daki terdakwa dalam kasus pembunuhan dan mutilasi 4 warga Nduga di Mimika, terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana dan divonis hukuman penjara seumur hidup dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Militer 319 Jayapura, Kota Jayapura pada Selasa 24 Januari 2023. Awalnya Mayor Daki menjalani persidangan kasus pembunuhan dan mutilasi di Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya. Namun pada Senin 16 Januari 2023, lokasi persidangannya dipindahkan ke Pengadilan Militer 319 Jayapura untuk mendapatkan kebenaran material atas perkara pembunuhan dan mutilasi itu. Mayor Infantri Helmanto Franciscus Daki adalah salah satu dari 6 prajurit Brigade Infantri Raider 20 Imajaya Kramo yang menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan dan mutilasi 4 warga Nduga yang terjadi di Satuan Pemukiman 1, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika pada 22 Agustus 2022. Perkara itu diperiksa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya yang dipimpin Hakim Ketua Kolonel CHK Sultan, didampingi Hakim Anggota 1 Kolonel CHK Agus Husin dan Hakim Anggota 2 Kolonel CHK Prastiti Siswayani. Saat membacakan putusan Majelis Hakim, Hakim Ketua Kolonel CHK Sultan mengatakan hukuman yang diberikan kepada Mayor Daki sesuai dengan bukti-bukti yang disampaikan para saksi dalam persidangan. Ia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan delik pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana diatur pasal 340 JO 55 ayat 1 KUHP. Bacakan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana apa? Siap, 340 berencana. Siap, berencana yang didapat secara bersama-sama ya. Siap. Yang kedua, pembacaan putusan itu disaksikan langsung oleh keluarga korban dan sejumlah masyarakat Nduga. Sidang pembacaan putusan itu berlangsung aman dan tertib. Atas putusan tersebut, kuasa hukum pihak korban Gustaf Kawer mengapresiasi keputusan Majelis Hakim Militer. Menurutnya, keputusan Majelis Hakim kali ini termasuk yang berani dan patut menjadi contoh untuk peradilan lain, baik umum, militer maupun peradilan HAM, yaitu dengan memperhatikan rasa adil bagi para korban. Hasil putusan itu juga menurut Kawer dapat memperbaiki citra aparat hukum, khususnya militer di masyarakat sipil. Fakta pembunuhan berencana seperti diuraikan hakim itu tadi terbukti. Kemudian kaitan dengan ancaman hukumannya kita pikir sudah sesuai ya, seumur hidup. Nah itu, kemudian kita lihat lagi pertimbangan-pertimbangan sosiologis. Bagaimana hakim mempertimbangkan rasa keadilan dari korban itu sudah mewakili. Kemudian dari sisi HAM juga kita lihat juga sudah mewakili. Dan yang lain-lain itu hakim melihat tidak ada alasan pemaaf buat terdakwa. Terdakwa pernah melakukan tindakan asusila juga ya. Jadi tadi dari putusan ini kita apresiasi buat majelis hakim. Kita katakan bahwa hakim termasuk kali ini berani ya. Ini patut jadi contoh buat peradilan umum, peradilan militer dan peradilan HAM sendiri. Bagaimana berani memutuskan yang empati kepada korban ya. Saya pikir kalau putusan baik, tentu ini juga berpengaruh ke citra negara, citra TNI dan juga rasa percaya masyarakat terhadap peradilan. Hal senada juga dilontarkan kakak korban Aptorolog Bere. Menurutnya proses persidangan sempat menjadi perdebatan dalam keluarga. Namun dirinya bersyukur majelis hakim menjawab apa yang diinginkannya dan keluarga, yakni melalui vonis yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan hukuman penjara seumur hidup. Atas nama keluarga korban, mengucapkan banyak terima kasih untuk hakim yang begitu luar biasa. Hakim-hakim kayak ini yang kami butuh dalam kasus-kasus ini, tidak hanya ini tapi untuk kami semua orang Papua. Sementara itu, 4 prajurit lain yang menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan dan mutilasi masih menjalani pemeriksaan di Pengadilan Militer Tinggi 319 Jayapura. Keempat terdakwa itu adalah Pratu Rahmat Amin CC, Pratu Rizky Oktav Mulyawan, Pratu Robertus Putra Klinsman, dan Praka Pargo Rumbou. Sementara seorang terdakwa lain, Kapten Infantri Domingus Kainama yang sempat diperiksa Pengadilan Militer, meninggal dunia pada 24 Desember 2022.